Halo semua, jumpa lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, sudah siap? Sebelum kakak jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 4/2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4/2/3 ini mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 4/2/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Kali ini kakak akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silahkan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an. Angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami.
terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75 dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah sepersepuluhan. Nah, karena angka paling kanannya itu sepersepuluhan, berarti jawabannya sama dengan per 10. Nah, untuk atasnya gimana kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu sepersepuluhan, dan 5 itu seperseratusan. Karena yang paling kanan itu seperseratusan, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah sepersepuluhan, 4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya 3745. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745/1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan, disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal 3/10 dan 217/100. Oke, pertama 3/10. Kita lihat di sini penyebutnya itu kan per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan nggak ada tuh. Ya udah, di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya yaitu 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3/10 itu 0,3. Oke, next 217/100. Nah, ini kan per 100, berarti jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 217 nih. Ya udah, tinggal kita pindahin aja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu ya. 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Lah kak, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana kalau penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3/5 atau 1/3. Nah, itu gimana caranya kak untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Nah, kalau bentuknya kayak gitu, caranya bisa dengan pembagian bersusun atau porogabit. Atau kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10 apabila memungkinkan. Nah, untuk pembahasan lengkapnya, adik-adik bisa tonton video kakak tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Akan jelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau porogabit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua kakak akan jelaskan di video yang lainnya.
Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogabit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misal nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa, Dek? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10 berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya. Koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, terkait dengan bilangan desimal ini kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh nyebutnya ke 100. Adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka-angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini. Halo semua, selamat datang kembali di RBC Channel. Kali ini kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan bilangan desimal. Semuanya akan kakak bahas bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen. Oh iya, Bas sudah siapkan 3 contoh pecahan yang berbeda-beda bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Nah, semuanya ini mau kita ubah ke bentuk persen. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke bentuk persen? Caranya cukup simpel sebenarnya. Kita bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi persen dengan cara mengalikannya dengan 100%. Oke, biar lebih jelas sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nomor 1, 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya jadinya? Nah, untuk mengubahnya ke persen, tinggal kita kalikan 100%. Berarti 1/2 dikali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/2. Nah, 100/2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, tanda persennya ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Gimana? Mudah kan?
Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/2/5. Berapa ya bentuk persennya? Oke, soal nomor 2 ini bentuknya adalah pecahan campuran. Nah, untuk mengubahnya ke persen, maka harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/2/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka jadi 7/5. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak udah buatkan video pembahasannya. Link videonya ada di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Setelah kita ubah ke bentuk pecahan biasa, langsung aja kita kalikan 100%. Nah, jadi 7/5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan. 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya, yaitu 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, baru setelah itu kita kalikan. 20 dikali 7 sama dengan 140. Nah, hasilnya yaitu 140%. Nah, seperti itu. Oke, next contoh soal nomor 3. 0,74. Soal nomor 3 ini bentuknya adalah desimal. Nah, kalau desimal bisa kita langsung kali 100%. 0,74 dikali 100%. Nah, gimana cara ngaliinnya, Kak? Caranya simple sebenarnya. Kalian abaikan aja dulu komanya. Berarti kan tinggal 74 nih kalau nggak pakai koma, ya kan? Nah, setelah itu baru kita kalikan 100. 74 dikali 100 sama dengan 7.400. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih. Tadi 0,74 itu kan ada 2 angka setelah koma. Berarti hasil jawaban kita nanti 7.400 ini kita kasih koma juga setelah 2 angka dari kanan. Ya kan? 1, 2. Nah, berarti kan setelah 0 ini nih kita kasih koma. Set. Nah, ingat kan ya, kalau setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh kita hapus. Ya kan? Berarti jawabannya sama dengan 74%. Oke, sampai sini udah bisa difahami ya. Jadi intinya kalau kita mau mengubah ke persen, caranya tinggal kita kalikan 100%. Tapi untuk pecahan campuran kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya, sebelum kita kalikan 100.